Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, lebih-lebih melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan di hari Jumat, seperti membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak doa kepada Allah, khususnya doa yang dipanjatkan di hari Jumat ba'da salat asar hingga menjelang matahari terbenam, karena doa pada waktu tersebut adalah doa yang tidak tertolak. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi di hari Jumat atau di malam Jumat, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan segenap atau seluruh amalan-amalan tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan salat pada dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Lebih dari itu lagi, Bapak Ibu sekalian,
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang pagi-pagi pergi menuju masjid, dia tidak menginginkan apa-apa perjalanannya menuju masjid illa an yata'allama khairan au yu'allimahu, kecuali dia ingin mempelajari kebaikan-kebaikan, artinya menuntut ilmu, atau yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini muridnya dan gurunya, orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala haji sempurna hajinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan sempurna hajinya. Bukan berarti hadis ini menjadi penggugur dari ibadah haji, rukun Islam yang kelima, bukan. Hadis yang kami sampaikan barusan hanya sekadar menunjukkan nilai keutamaan yang sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala itu semua kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kajian kita pagi hari ini tidak meneruskan kajian kitab kita yang biasa kita bahas setiap Selasa pekan yang pertama ba'da maghrib, ensiklopedi larangan. Adapun pagi hari ini kajiannya sifatnya insidentil atau tematik. Maka tema yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul Mafatihur Rizq, kunci-kunci rizki. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya setiap kita pasti sering memohon, meminta kepada Allah rizki. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa lafaz doa yang isi daripada doa itu meminta rizki kepada Allah. Contoh, doa yang selalu kita baca setiap selesai sholat subuh atau ketika zikir pagi. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang engkau terima. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika kita meminum air zam-zam, Nabi mengajarkan kepada kita doa ketika minum air zam-zam, yang isi daripada doa itu juga meminta rizki. Doa itu berbunyi saat minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, rizki yang lapang, dan obat dari semua penyakit. Bahkan Bapak Ibu ketika kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, pada saat duduk di antara dua sujud, Nabi mengajarkan doa kepada kita yang isi daripada doa itu juga meminta rizki. Allahumma gfirli warhamni wajburni
warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Yang perlu digarisbawahi yang bagian ujungnya, warzuqni, dan berikan rizki kepadaku. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan doa kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam kitab Bukhari, dalam sahihnya Sahih Bukhari. Nanti bisa dicek di nomor aslinya, nomor 1982 Sahih Bukhari ya, di nomor aslinya. Apa yang Nabi ajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Anas bin Malik ini Bapak Ibu sekalian, ibunya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Anas ini mulai umur 10 tahun sama ibunya dititipkan kepada Rasulullah. Kenapa dititipkan? Untuk membantu semua kebutuhan Nabi, air wudhunya Nabi, keperluan baju perangnya Nabi. Pokoknya bantu Nabi lah. Mulai anak umur 10 tahun dan ikut Nabi 10 tahun juga. Jadi tinggal dikurangi saja. Nabi wafat usia 63, dikurangi 10 tahun. Berarti ketika Nabi umur 53, Anas itu umur 10 tahun waktu itu. Dan ikut Nabi selama 10 tahun. Jadi Nabi wafat, Anas umur berapa? 20 tahun. Nabi wafat 63, Anas umurnya 20 tahun. Nah, apa doanya Nabi untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Masya Allah, Nabi mengajarkan, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi man a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghafirli. 6. Isi doa itu ada 6. Kita terjemahkan. Doa yang Nabi ajarkan kepada Anas radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi juga mendoakan sahabat Anas dengan 6 doa ini. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyak hartaku. Terus wa waladi, perbanyak anak keturunanku. Wa barik li fi man a'taitani, berikan keberkahan setiap apa yang engkau karuniakan kepadaku ya Allah. Semua yang kau berikan kepadaku jadikan berkah ya Allah. Nomor 3. Terus kemudian wa atil hayati ala ta'atika, panjangkan umurku ya Allah dalam rangka taat kepadamu ya Allah. Panjangkan umurku untuk taat kepadamu. Wa ahsin amali, perbagus amalanku. Waghfirli, ampuni dosa-dosaku. Lengkap. Dan ternyata Anas bin Malik radhiyallahu an wafat usia 103, anaknya 106. Istri 1. Dan setiap 6 bulan sekali istrinya melahirkan. 106. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena doa keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau mau disimpulkan, setiap kita pasti menginginkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu izinkan saya, sebelum saya masuk kepada materi yaitu kunci-kunci rezeki, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu 4 konsep rezeki yang wajib kita ketahui. Konsep rizki di dalam Islam 4 hal sajalah, 4 saja. 4 ini sudah mewakili, mudah-mudahan. Sebenarnya banyak sih konsep rizki di dalam Islam. 4 poin, 4 hal harus kita tanamkan dalam hati. Tidak boleh dikurangi salah satunya. Kita tanamkan betul 4 ini. Konsep rizki dalam Islam ini sebelum masuk ke materi amalan-amalan apa yang kalau kita lakukan Allah pasti ngasih rezeki kita. Belum. Itu nanti belakangan. Yang penting 4 ini dulu diketahui, masalah rezeki. Jadi panjenengan ketika berhadapan dengan kata rezeki, sebagian orang bilang rezeki, itu 4 ini dulu. Diingat-ingat 4 ini. Apa itu? Yang pertama, yang harus kita pahami masalah rezeki, bahwasanya semua makhluk ciptaan Allah, baik yang berakal manusia maupun yang tidak berakal hewan, semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Harus kita yakini dulu.
Semua makhluk yang Allah ciptakan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik muslim, mukmin, kafir sekalipun, rizkinya sudah dicukupi oleh Allah, rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalil, tolong dibuka Ustaz, dalilnya baca terjemahan, kita dengarkan murattalnya. Suratnya surat nomor 11. Surat nomor 11, surat nomor 11 itu surat Hud. Ayatnya Bapak Ibu ayat nomor 6, surat nomor 11 ayatnya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, ya, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya." Nah, ya kan? Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, yang bergerak, yang berakal maupun yang tidak berakal, semua rizkinya sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu mohon maaf, rizki kita ini dijamin oleh Allah. Rizki saya dan rizki panjenengan tidak dijamin oleh undang-undang. Rizki Anda tidak dijamin oleh pemerintah. Yang menjamin rizki Anda itu Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda paham masalah ini, gak perlu demo rame di luar, gak usah. Meskipun semua barang mahal, semua sembako mahal, bensin naik, semuanya pada mahal. Apa yang tidak mahal? Ngapain menggunjing pemerintah? Ngapain melakukan demo mengganggu fasilitas umum? Gak usah. Rizki Anda tidak dijamin oleh undang-undang. Rizki saya dan Anda dijamin oleh Allah. Taat kepada Allah, rizkinya akan dicukupi oleh Allah. Meskipun semua pada mahal, Allah akan berikan rizki. Allah bertanggung jawab atas apa yang Allah Maha bertanggung jawab atas apa yang Allah ciptakan. Loh, Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan lagi. Jangankan orang yang beriman, orang kafir aja rizkinya dicukupi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 126. Al-Baqarah ayat 126. Al-Baqarah 126. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adabin Apa doanya Nabi Ibrahim, Ustaz? Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ya Tuhanku, ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Terus, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yang yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Stop. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doanya Nabi Ibrahim ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Doanya sepihak. Makanya doanya Ibrahim dikoreksi sama Allah. Kan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, berikan rezekinya dari jenis buah-buahan untuk penduduknya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Dikoreksi sama Allah doanya. Lanjut, teruskan. Apa kata Allah? Ditegur oleh Allah. Silakan. Qala. Dia Allah berfirman. Silakan. Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Jangankan orang yang beriman Ibrahim, orang kafir pun aku berikan kesenangan. Lanjut. Kemudian
akan aku paksa dia ke dalam api neraka. Baik, jadi orang kafir juga diberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada yaitu hamba-hambanya. Baik, jadi yang pertama Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya rizki semua makhluk sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sang pemberi rizki. Ini yang pertama, konsep yang pertama. Konsep yang kedua, nah ini konsep yang kedua Bapak Ibu sekalian. Konsep yang kedua adalah yaitu setiap manusia. Nah ini yang bikin kita merinding. Setiap manusia tidak akan mati sampai dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Orang itu kalau sudah menghabiskan semua jatah rizki yang sudah Allah berikan, semua jatah rizkinya yang ngendon di Lauhul Mahfuz itu sudah dia habiskan, maka gilirannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kalau begitu Ustaz, kesimpulannya orang mati itu berarti dia sudah menghabiskan semua rezekinya. Iya. Mana dalilnya? Dalil saya bacakan aja dalam kitab Silsilah Hadis Shahih. Disebutkan di dalam kitab Silsilah Hadis Shahih. Hadisnya nomor 2866. 2866. Ya. Aku punya kitab Shahih Targhib ya di sini. Ada, minta tolong yang jilid 4. Gak apa-apa deh, biar lihat di sini boleh, bisa sama insya Allah sama. Baik, saya carikan Ustaz biar cepat. Bisa dilihat di sini. Ya. Shahih Targhib, mohon maaf, Silsilah Hadis Shahih bisa nomor 2866. Kalau di kitab ini Shahih Targhib wa Targhib nomornya 1698. 1698. Nah ini ya, ini dari, kalau di sini dari Jabir bin Abdullah. Kalau di dalam Silsilah Hadis Shahih itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Redaksinya kurang lebih mirip. Kita dengarkan ya, yang ini ya. Baik, kita dengarkan bersama. Saya ulang ya, konsep rizki yang nomor 2 tadi. Manusia tidak akan meninggal dunia sampai dia telah menghabiskan semua jatah rezeki yang telah Allah siapkan untuk dia. Silakan Ustaz, baca dari mana hadisnya, di atasnya itu, dan darinya silakan. Darinya juga. Nah darinya juga itu kembali ke nomor sebelumnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Teruskan aja Ustaz, lanjut. Ia menuturkan. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Di situ nanti terdapat kalimat inna nafsan la tamutu hatta tustakmala rizquha. Silakan. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Loh, disuruh bertakwa. Kenapa Ustaz? Dan berbaguslah dalam mencari rezeki. Nah, kenapa Ustaz? Karena sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sebelum semua rezekinya terpenuhi. Nah, manusia tidak akan meninggal dunia, ya manusia tidak akan mati sehingga rezekinya sudah disempurnakan. Dia sudah ngambil semua jatah rezekinya. Bapak Ibu, sebuah kisah menarik sesuai dengan hadis yang tadi kita dengarkan. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Shaleh Al-Maghamisi, hafizahullah taala. Beliau dalam ceramah bahasa Arabnya yang kurang lebih terjemahannya, saya langsung artikan aja. Beliau menceritakan bahwasanya ada seseorang yang masuk ke dalam sumur. Lalu kemudian orang ini berteriak untuk minta tolong. Maka orang-orang yang ada di atas sumur segera menolong orang ini. Ditolonglah orang ini sampai terangkat ke atas. Untuk menenangkan orang ini, karena tentunya dia shock. Untuk menenangkan orang ini, maka semua orang-orang yang menolongnya memberi dia segelas air. Asik. Begitu sudah tenang kondisinya, lalu kemudian orang-orang yang menolongnya bertanya, bagaimana ceritanya kau bisa masuk ke dalam sumur ini? Maka orang ini pun menjawab, menceritakan kronologis bagaimana dia bisa masuk ke dalam sumur itu. Mulailah dia sambil memperagakan bagaimana caranya dia kok bisa masuk.
Dia pun berdiri di pinggir sumur itu dan ternyata jatuh lagi, meninggal dunia. Yang kedua meninggal dunia, jatuh yang kedua. Kata Syekh Shalih Al-Maghamisi hafizahullah ta'ala, mengapa ketika jatuh yang pertama dia masih hidup ketika ditolong? Karena jatah rizkinya segelas air masih ada. Masih ada. Begitu dia sudah habiskan segelas air tadi, selesai, habis jatah rizkinya. Jatuh kedua, wafat, innalillahi. Makanya orang itu tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan semua jatah rizkinya. Mesti habis ya, waktunya meninggal kalau sudah habis. Baik, ini yang kedua, konsep rizki yang harus kita tanamkan dalam hati. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, konsep rizki yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang ketiga adalah ternyata yang namanya rizki itu tidak identik dengan harta atau kekayaan. Tidak, bukan Bapak Ibu. Seringkali kalau kita mendengar kata rizki itu identik dengan kekayaan, deposito, harta melimpah. Bukan. Mari kita dengarkan definisi rizki kata para alim ulama. Rizki itu adalah bukan hanya harta dan kekayaan ya. Apa kata para ulama? Huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahu Allah, mimma abahu Allah laka. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Semua yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Contohnya, sawa'un kana malbusun, entah itu berupa pakaian. Anda sekarang memakai pakaian, ini juga rizki. Terus kemudian awmat'umun, makanan, itu rizki. Hatta zauja, termasuk pasangan hidup kita. Panjenengan diberikan istri soleha, ibu-ibu diberikan pasangan hidup suami soleh, itu rizki. Terus kemudian al-aulad, diberikan anak-anak keturunan laki-laki, anak laki-laki, itu rizki. Wal banat, diberikan keturunan anak-anak perempuan, itu rizki. Wasehat, sehat, itu rizki. Wasama, bisa mendengar, itu rizki. Wal akal, bisa berpikir, itu rizki semuanya. Bahkan panjenengan bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah pagi hari ini, sebagaimana yang sudah kita lakukan tadi. Maka ini juga bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak orang-orang di luar sana yang duduk di warkop-warkop, yang dengar adzan mereka tidak tergerak hatinya. Tapi panjenengan diselamatkan oleh Allah, tergerak hati untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Masih banyak di luar sana yang mereka tidak sholat subuh, yang mereka setelah sholat subuh ternyata mereka tidak berpuasa. Nah, padahal mereka sehat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rizki tidak identik dengan harta kekayaan. Jadi semuanya ini yang Allah berikan kepada kita, ini adalah bagian daripada rizki. Dimudahkannya kita beribadah, ini juga rizki. Yang keempat terakhir, konsep rizki yang keempat. Nah ini bahaya, ini nomor 4 ini. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, dosa dan maksiat, perbuatan dosa dan maksiat bisa mengurangi jatah rezeki kita. Loh, jadi Ustaz, orang itu kalau melakukan dosa, rizkinya yang ngedon di langit, itu terus sama Allah dikurangi. Iya. Mana dalilnya? Dalil perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Hilyatul Aulia di juz yang pertama halaman 326. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma min mu'minin wala fajirin illa wa qad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halal." Apa kata
kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang mukmin dan seorang yang fajir. Siapa fajir ini? Orang yang gemar bermaksiat. Itu disebut fajir, suka melakukan dosa. Saya ulang, seorang mukmin dan seorang yang fajir sudah ditetapkan rizkinya baginya dari yang halal. Mukmin dikasih jatah rizki, pelaku maksiat juga sudah dijatah oleh Allah rizkinya. Sudah ya, sama-sama punya rizki. Bedanya kita dengarkan berikutnya. Fa'in sabara hatta ya'tihi Allah ta'ala. Apabila dia sabar dalam mencari rezeki, nyari rezekinya itu sabar sampai rezeki itu datang kepadanya, datang sendiri, maka Allah akan memberinya rezeki. Kalau sabar, orang itu kalau sabar. Tapi berikutnya, lah ini yang horor di sini. Apa kata Ibnu Abbas berikutnya? Wa in jaza'a fatanawalu syai'an minal haram naqasallahu min rizqihi al halal. Tetapi kalau dia tidak sabar mencari rezeki, contohnya kayak apa Ustaz? Tidak sabar dari mencari rezeki, korupsi, itu tidak sabar nyari rezekinya. Dia kepingin cepet-cepet dapat cara instan. Ya, korupsi, nipu orang, makan hartanya anak yatim, ya, termasuk begal, merampas hartanya orang dengan cara paksa sampai melukai orang, nggak sabar nyari rezekinya, nggak sabar. Termasuk usaha pakai dukun-dukunan, ya, pakai pelet-peletan, pakai apa ini, ya, jampi-jampi atau apa, cara-cara yang syirik. Ini berarti tidak sabar nyari rezeki, makan riba, ya, membungakan uang, ya, bekerja di perusahaan yang ribawi, itu tidak sabar cari rezekinya. Maka kata Ibnu Abbas, jatah rezekinya yang halal yang masih ada di langit dikurangi terus oleh Allah. Lah terus kalau habis Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi. Kan tadi sudah konsep nomor 2, manusia tidak akan mati sampai dia telah menghabiskan jatah rezekinya yang halal. Ustaz, ada yang tanya, banyak loh Ustaz orang-orang yang melakukan dosa rezekinya tambah banyak Ustaz, ndak sholat, ndak puasa, sama orang tua durhaka, tapi tambah soge, depositonya banyak, rumahnya di mana-mana, kendaraannya banyak, padahal sama tetangga ndak akur, ndak pernah baca Quran, ndak pernah ke masjid Ustaz, tapi tambah soge. Allah jawab, yang kayak begini. Bahkan saya pernah ketemu orang seperti ini, Ustaz, lapo jengkang jengking sojat sujud, ala dewi gak tahu sholat rezeki gua, Ustaz. Saya Ustaz, saya ini gak tahu jauh Ustaz, gak pernah minta, sama Allah dikasih. Mereka ini jauh terus kali kayak. Saya diam saja. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti ini, ya, mereka dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba Ustaz siapkan surat nomor 6 Al-An'am. Kita dengarkan Al-An'am ayatnya 44. Surat Al-An'am ayat 44. Surat nomor 6 ayat 44. Surat Al-An'am ayat 44. Kita dengarkan ya ayatnya ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Ulang lagi Ustaz. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Ketika mereka melupakan peringatan yang sudah Allah berikan kepada mereka, tidak sholat, tidak puasa,
sama orang tua durhaka, silaturahim suka mutuskan. Kadang-kadang orang yang lihat, lah iya kelakuannya kok ngono kok isik dawa umur ya. Iya. Kok mati-mati ya, kok tambah awet. Iya. Orang melakukan dosa malah justru sing soleh-soleh kok cepet mati ya. Nah, kadang-kadang orang bilang begitu kan. Nah iya, orang itu loh yang narkoba, ya begini di sisi mati kan enak sekali. Kok kenapa ya orang baik-baik dulu? Ini jawabannya, ayat ini jawabannya. Ulang lagi Ustaz. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Ketika mereka melupakan Allah, justru Ustaz lanjutkan, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. semua pintu rezeki kerannya dibuka semua sama Allah. Kamu tidak sholat, jok khawatir, tak gaya sugi. Kerannya dibuka semua sama Allah. Terus lalai dia. Tonton, gak sembahyang sugi aku. Ya, aku aja tidak puasa, hidupku enak, sehat, bujuku sehat, anak-anakku sehat semua. Padahal aku tidak sholat, tidak pernah ke masjid. Iku sini yang masjid itu, loro-loroan, kering-kering. Mending gak saya begini. Bangga ya. Dia bangga sama Allah, kerannya dibuka semua rezeki. Terus lanjut, teruskan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Senang mereka ya, maksiat tapi rezeki jalan terus. Lanjut, teruskan. kami sisa mereka secara tiba-tiba. Akan aku azab mereka secara tiba-tiba. Terus Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. baik, mereka terdiam putus asa. Jadi kalau ayat ini kita lihat di masyarakat kita, saya kalau boleh mengumpamakan seperti orang punya tambak bandeng. Tambak bandeng. Petani tambak itu kalau bandeng masih jadi nener, iya nener ya. Itu kan terus dikasih makan terus sama petani tambaknya, terus tiap pagi apa ya, tiap waktu terus kayak gimana. Begitu sudah jadi bandeng, ukuran tertentu, ujung-ujungnya kemana bandeng itu? Dilelang, kelelangin bandeng. Setelah dilelang, besar-besaran kan, ujung-ujungnya kemana bandeng ini? Ya betul. Ya ujung-ujungnya ke pasar. Dari pasar ujung-ujungnya kemana? Terakhir. Transitnya kemana bandeng ini? Penggorengan, goreng sereng. Seperti itulah orang melakukan maksiat sama Allah. Kamu tidak sholat nih, kamu sama orang tua durhaka, sama mertua tidak akur terus, kamu sama tetangga tidak akur terus, tapi tak goreng kamu nanti di akhirat, tak siksa, tak ada, tidak sadar ya. Oleh karena itu belum berarti kalau gitu Ustaz, kesimpulannya sedikit yang kita dapatkan itu kalau barokah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak barokah. Iya. Mungkin Bapak Ibu tidak cocok sama kalimat saya, tidak suka. Sudah gini aja, gini. Mending kita punya uang 1 miliar tapi barokah daripada 1 juta tapi tidak barokah. Ya apa kira-kira? Saya apa betul? Ya apa? Cocok nggak kalau yang kayak gini? Saya bilangnya tadi itu sedikit barokah daripada banyak tidak barokah. Kok kayaknya kurang semangat? Wajar, mesti ngirim ini. Sekarang tak balik, punya uang 1 M barokah jauh lebih baik daripada 1 juta tidak barokah. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka 4 konsep ini harus kita pahami. Dosa maksiat bisa mengurangi jatah rezeki kita yang halal. Oleh karena itu, maka kesimpulannya sebelum masuk materi yang kedua, kesimpulannya lakukanlah ketaatan kepada Allah. Lakukan taat kepada Allah. Kenapa? Karena rizki akan Allah berikan kepada kita kalau kita ini taat kepada Allah. Coba soal tarhibnya yang tadi Ustaz, panjenengan ulang lagi ya terjemahannya yang tadi nomor 1698. Tafadhal Ustaz. Ya. Langsung juga. Ya, silakan. Yang menyebutkan Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Silakan. wahai manusia, Ya. bertakwalah kamu kepada Allah. Loh, bertakwalah kepada Allah. Terus
Dan berbaguslah dalam mencari rezeki. Terus. Karena sesungguhnya satu jiwa akan mati sebelum semua rezekinya terpenuhi. Lanjutkan Ustaz. Sekalipun ia menundanya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbaguslah dalam mencari rezeki, yakni ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, seperti itu. Saya bacakan yang redaksi yang berbeda yang di dalam kitab silsilah hadis sahih. Ya, nomornya yang tadi 2866. Itu begini katanya Nabi. Kalau ini tadi dari sahabat Jabir, ini yang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Begini redaksinya. Nabi bersabda, "Innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi." Sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah. Loh, jadi kesimpulannya panjenengan kalau kepingin dapat rezeki, maka lakukanlah amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Allah akan berikan. Makanya nggak perlu kita melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Demo, menghujat ulil amri, nggak usah. Lakukan aja ketaatan. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Cukup? Belum. Wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka, asalkan bertakwa kepada Allah. Cukup? Belum. Kata Allah berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Berhenti? Belum. Kata Allah berikutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus semua dosa kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan ganjaran pahala untuknya. Bertubi-tubi itu di surat At-Tolak itu mulai ayat 2 sampai 5. Bertubi-tubi yang saya sebutkan tadi. At-Tolak ayat 2 sampai 5. Bertubi-tubi. Asalkan bertakwa kepada, nggak usah ribut barang-barang mahal. Yang penting tetap bertakwa. Allah akan berikan dari arah mana rezeki. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang saya akan tunjukkan materi penutupnya ini. Amalan-amalan yang kalau kita lakukan, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Amal ketaatan. Gampang, gampang nanti rezekinya. Amalan ketaatan. Apa Ustaz amalan ketaatannya Ustaz? Ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis Nabi. Yang saya sampaikan yang dari Quran dulu aja, karena amalan ketaatannya ini Bapak Ibu totalnya 16. Lah ini kalau saya sampaikan duhur selesai. Ya. Satu aja penjelasannya panjang, apalagi 16 ini ya. Insya Allah kalau ada lagi taklim lagi ya nanti saya lanjutkan insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, 16 amalan ketaatan. Tuh sudah masuk suruh ya, tinggal beberapa menit, 15 menit ya. Baik, supaya kita sholat sunnah Isra. Kita lanjutkan nomor 1 amalannya, amalan ketaatan supaya memudahkan Allah SWT memberikan rezeki kepada kita. Yang pertama adalah melakukan hijrah. Melakukan hijrah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tunjukkan, saya jelaskan apa itu hijrah, maka saya tunjukkan dalilnya dulu. Di mana dalilnya? Orang itu kalau hijrah, kalau bahasa kerennya eksodus, hijrah. Ya betul ya, eksodus. Bapak Ibu, mana dalilnya? Orang itu kalau hijrah, rizkinya akan Allah berikan. Dalilnya, Ustaz tolong surat nomor 4 An-Nisa surat nomor 4 An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-100. An-Nisa ayat 100. Surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 100. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 100. Nah ini Allah berfirman, يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت
Barang siapa berhijrah di jalan Allah, siapa yang hijrahnya di jalan Allah, terus niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. tuh rizki yang banyak. Teruskan Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud, dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju. dia ingin hijrah, keluar dari rumahnya, hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, dan keburu ajal, meninggal dunia sebelum menuju ke tempat yang dia tuju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, hadisnya, mohon maaf, ayat ini sesuai dengan kisah orang yang membunuh 100 orang. Pernah dengar cerita ini ya? Itu riwayatnya Muslim, Bapak Ibu. Di dalam Sahih Muslim, nomor asli ya, nomor asli. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, nomornya 2766, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan ada seseorang itu awalnya dia membunuh 99 orang. 99 orang. Ya, awalnya. Lalu dia pergi ke pendeta rahib Yahudi. Dia berkata, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untukku?" Katanya si rahib, pendeta Yahudi, "Sudah terlalu banyak dosa yang kau lakukan. Gak ada pintu tobat." Orang ini berpikir, daripada ganjil digenapi sekali. Yahudi dibunuh. Habis. Sehingga dia membunuh 100 orang. Lalu dia pergi kepada orang alim, orang saleh. "Aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untukku?" "Ada." Dengan satu syarat tadi. Ada, tapi dengan satu syarat. Kau harus hijrah dari negeri di mana kau tinggal. Karena negeri di mana kau tinggal itu negerinya pelaku maksiat. Kalau kau masih di situ, maka tidak ada manfaatnya. Yaitu kau bertaubat. Jadi maksudnya itu kau ini harus berpindah dari area maksiat. Kau ini harus berpindah dari zona yang tidak nyaman menuju ke zona nyaman. Kamu ini berada di satu kampung negeri yang pelakunya di negeri itu maksiat semua. Kau harus hijrah ke negerinya orang-orang soleh. Katanya Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mengomentari cerita ini, negerinya orang itu namanya Kafro, negeri Kafro. Lalu orang soleh ini mengusulkan pindah ke negerinya orang-orang soleh namanya Nasro. Baik, disuruh ke negeri Nasro, negeri pertolongan. Singkat cerita Bapak Ibu, dia keluar dari rumahnya niat untuk tobat ini mau hijrah. Sampai di perjalanan wafat. Turun dua malaikat, malaikat rahmat, malaikat adab. Kata malaikat rahmat, orang ini jatah saya, dia bagian saya, karena dia yaitu bertobat kepada Allah. Katanya malaikat adab, nggak bisa. Syaratnya itu kalau sudah sampai ke negerinya, yaitu negeri orang-orang saleh, kan dia belum sampai, maka orang ini jatah saya, adab dari Allah. Allah turunkan satu malaikat lagi. Lah dari sini riwayatnya dibagi dua. Dari sini ada dua riwayat. Dua-duanya sahih. Riwayat yang pertama mengatakan, malaikat yang turun ketiga ini, dia memberikan saran, coba kau ukur jaraknya, mana yang lebih dekat, negeri yang ditinggalkan atau negeri yang dia tuju. Ternyata setelah diukur, ke negeri yang dituju, yang lebih dekat, maka dosanya diampuni, tobatnya diterima. Ayatnya sudah kita dengarkan tadi, An-Nisa tadi, ayat 100, cocok. Riwayat yang kedua, beda riwayat yang kedua. Malaikat yang ketiga ini turun, itu bukan menyuruh untuk mengukur jarak, namun justru menyuruhnya, coba kau lihat jenazahnya orang itu, dadanya menghadap kemana, matinya itu dadanya menghadap kemana. Setelah dicek, ternyata dadanya menghadap ke negeri yang mau dituju, miringnya ke negeri yang dituju, maka tobatnya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Riwayatnya sama-sama sahih. Berarti kalau begitu orang itu kalau hijrah, maka rezekinya melimpah. Tadi kita sudah dengarkan, dibaca oleh Ustaz kita tadi, An-Nisa ayat 100 tadi. Bapak Ibu sekalian, lalu apa hijrah itu? Nah, hijrah itu ada 3. Yang pertama ada hijrah makan, yang kedua ada hijrah amal, yang ketiga ada hijrah amil. Hijrah makan, hijrah tempat, domisili tempat.
Hijrah amal, hijrah perbuatan. Dulu peminum, sekarang menjadi orang soleh. Dulu suka berzina, dugem, sekarang menjadi orang soleh, rajin ke masjid. Itu namanya hijrah amal. Lah yang nomor 3, hijrah amil. Apa hijrah amil? Hijrah dari orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Satu cerita, datang seorang anak muda kepada saya. Ustaz, ya, Ustaz lihat saya kan? Iya, saya lihat Anda. Ustaz ketika lihat saya, apa yang ada di dalam hati Ustaz? Kesimpulan apa ketika Ustaz lihat saya? Di tubuh Anda penuh dengan tato. Tatonya ini Bapak Ibu, mulai leher sampai ini, pergelangan tangan, full tato. Saya sudah tobat Ustaz. Saya sudah tobat. Dulu Ustaz sebutkan mau 5, semua sudah tak jalani semua. Semuanya. Saya sudah tobat, saya sudah hijrah. Saya sering ikuti kajiannya Ustaz. Bahkan di YouTube kajian-kajian Ustaz sunnah, saya ikuti semua. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaan Anda, Ustaz, saya ingin bertanya. Saya tidak bertanya kepada Ustaz. Saya cuma minta Ustaz mendoakan saya supaya saya bisa istiqomah hijrah saya ini. Baik, saya doakan Anda supaya istiqomah. Kemudian setelah saya doakan, lalu saya bertanya, boleh saya bertanya kepada Anda? Silakan Ustaz. Anda sudah hijrah tempat tinggal? Sudah Ustaz. Dulu saya tempat tinggal saya itu ini kampung ini. Waduh itu Ustaz, kampungnya itu penuh banyak orang judi, banyak orang zina di situ Ustaz. Sudah. Itu kampung itu banyak orang yang minum mabuk sudah. Seperti itu. Oke. Terus Anda sudah hijrah? Hijrah Ustaz. Meskipun bukan rumah-rumah sendiri, ngontrak saya. Yang penting saya keluar dari tempat itu. Bagus. Syarat pertama sudah Anda lakukan, hijrah makan. Yang kedua, Anda betul-betul sudah taubat, sudah hijrah dari perbuatan yang sebelumnya. Demi Allah Ustaz, saya bersumpah sudah tak tinggalkan semua. Bagus. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Yang ketiga saya tanya, Anda sudah hijrah amil dari teman-teman Anda yang lalu? Lah ya itu sih gak iso Ustaz. Ya itu sih gak iso. Aku sih tetap koncoan sampai mereka Ustaz. Ya, entah itu teman langsung atau teman media sosial. Ya. Saya jawab, maka hijrah Anda belum sempurna. Loh kok bisa Ustaz? Karena kalau Anda bisa memberi warna dengan mereka, Anda bisa ngajak mereka, teman-teman Anda yang dulu peminum, pezina, semuanya, ya, itu Anda ajak ke jalan hidayah, gak apa-apa. Tetapi kalau Anda tetap berteman dengan mereka, justru imanmu semakin luntur dan lentur, ibadahmu semakin kendor, dan kau termakan oleh syubhatnya mereka itu, dan kau juga membenarkan apa yang mereka lakukan seakan-akan ada pembenaran. Ya wis lah jak apa jare dek sing ngombe, aku kan gak ya dosa-dosa di PDW. Berarti Anda meridhoi perbuatan mereka, maka Anda tidak akan sempurna hijrah Anda. Tinggalkan teman itu seperti itu. Kecuali kalau Anda bisa menasihati mereka. Iya Ustaz, susah, gak bisa Ustaz. Wong saya itu ngajak sholat itu, mulai kapan kau jadi kiai? Gitu Ustaz. Jadi ya di grup itu ya isinya bukan agama. Nanti tak share kajiannya Ustaz atau YouTube gitu. Ustaz siapa tak share gitu. Kon kepingin jadi wong alim ta ya. Pokoknya saya itu diolok-olok. Selesai. Kenapa Anda masih tetap di grup itu? Anda live. Anda kan tidak mampu Ustaz. Selesai. Aku tinggalkan engkau ini orangnya bapaknya. Aku tinggalkan engkau dan apa yang kau sembah, berhala yang dibuat oleh Azhar bapaknya. Ini sang produsen berhala ini. Aku tinggalkan engkau dan apa yang kau sembah, bapaknya yang dibuatnya. Itu hijrah. Sebab banyak orang itu hijrahnya itu tidak sempurnanya di sini. Makanya kalau kita tidak selektif mencari teman, maka jangan harap kita bisa istiqomah. Harus selektif. Makanya saya tidak bosan-bosan. Sudahlah, tidak usah jauh-jauh di zaman Nabi. Sudah, jadikan pelajaran di negeri kita ini. Sebenarnya contohnya banyak. Kalau di zaman Nabi Abu Thalib, pamannya Nabi. Kurang apa Abu Thalib? Tiap hari ketemu Nabi, tiap hari berjumpa dengan Nabi. Lihat wajahnya Nabi, nikmat loh. Lihat wajah Nabi. Orang sekarang aja kepingin mimpi ketemu Nabi. Ini tiap hari ketemu Nabi, bukan mimpi, tapi tidak beriman. Ketika Abu Thalib nazak sakaratul maut, dijenguk sama Rasul. Ponakannya menjenguk pamannya. Apa kata Nabi? Membisikkan, ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan
asyhadu laka biya indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku keponakanmu akan menjadi saksi membela paman nanti di hari kiamat. Ternyata di dalam ruangannya Abu Thalib ada gembongnya kafir Quraisy, yang hadir di situ juga Abu Jahal. Dia tidak mau ketinggalan, dia bisikan ke telinganya Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghadu an millata Abdul Muttalib, hai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi. Memangnya apa ajarannya? Paganisme, nyembah berhala. Seperti itu. Mereka meyakini Allah pemberi rezeki, mereka tahu Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Mereka tahu Allah yang memiliki alam raya, tapi mereka tetap meminta kepada berhala. Makanya mereka itu cacatnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyahnya tidak cacat. Nah, ini kalau bicara masalah tauhid nanti panjang. Baik, singkat cerita, akhirnya Abu Thalib lebih memilih temannya Abu Jahal. Dia tidak mau mengikuti seruan keponakannya Nabi Muhammad SAW. Lama? Oh, sudah. Lah kalau di negeri kita siapa Ustaz? Saya tidak bosan-bosan. Selalu saya sampaikan, selalu saya singgung. Di negeri kita ini, mungkin Bapak Ibu sering melihat tayangannya setiap tahun sekali, yaitu peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September, yang didalangi oleh PKI. Siapa tokohnya PKI? DN Aidit. Bapak Ibu tahu siapa Aidit? Nama aslinya Ahmad Aidit. Ahmad Aidit. Bapaknya Aidit Kiai loh ini, terkenal. Aidit itu lulusan pondok pesantren. Aidit lulusan pondok pesantren, hafal Quran. Aidit hafal Quran. Lalu kok bisa dia membaca Quran, lalu dia menyembelih orang-orang Islam, membantai kaum muslimin? Kok bisa? Karena dia berteman dengan orang yang punya pemahaman Marxisme, komunis. Sehingga dia berubah total, semua ayat Quran yang dia hafal hilang lenyap, karena dia punya pemahaman komunis. Baik, sampai ketika dia ditemukan persembunyiannya, ditemukan dia itu dari dia melari sana, ditemukan di stasiun balapan kota Solo, ditemukan di situ. Maka pada saat akan dieksekusi, mau diberondong, dieksekusi di Boyolali, maka dikasih kesempatan terakhir untuk mengucapkan sesuatu. Barangkali dia tobat. Enggak, malah bukan tobat, dia tetap dengan pemahaman komunis. Dia disikat, sudah dimasukkan ke dalam lubang sumur itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sudah banyak orang-orang yang tidak selektif mencari teman, maka hijrahnya gagal. Maka syarat pertama harus hijrah. Ya, yang dulunya tidak baik sekarang menjadi baik. Hijrahnya harus lengkap. Hijrah apa saja tadi Bapak Ibu? Ujian keluar loh, ini ujian. Hijrah satu, hijrah apa? Makan itu maksudnya apa? Bukan makan buatan. Yang ketiga hijrah apa? Hamil. Apa hijrah hamil itu? Dari orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut kita tinggalkan hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktunya surga. Ini baru nomor 1 loh ini ya. Padahal ini 16 Bapak Ibu. Ya. Yang nomor 2, memperbanyak istighfar dan taubat. Sering istighfar, sering bertaubat kepada Allah. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Insya Allah.